layanan. Nah, terkait dengan pasien yang dirawat selama ini nanti akan lebih secara teknis akan dijelaskan oleh dokter penanggung jawab, yaitu dokter spesialis paru, yaitu dokter Wisnu. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang seputar tentang penyakit COVID-19 ini monggo langsung pada ahlinya untuk ditanyakan. Dan kemarin yang menjadi rumor di rumah sakit nanti biar terjawab oleh Pak Dokter ini. Ya, jadi pada hari Minggu itu, hari Minggu malam itu kita kedatangan pasien. Pasien tersebut laki-laki, kemudian beliau umurnya sekitar 1 tahun. Kemudian dia sudah habis umroh sampai ke Indonesia itu tanggal 2. Kemudian mulai tanggal 4 itu mulai demam, batuk, pilek. Dan pada hari Minggu diperiksa ke UGD, kemudian saya periksa dan dilakukan ronsen, dan ternyata ronsennya bersih, bagus. Kemudian kita tetapkan sebagai orang dalam pemantauan karena kan dari riwayat berkunjung dari luar di daerah yang terjangkit, kemudian ada sakit demam, batuk, pilek tanpa pneumonia. Kemudian kita rawat dari hari Minggu malam sampai dengan Senin malam, dan Senin malam kita visit ulang, kita lakukan pemeriksaan ulang, kita nyatakan kondisi membaik. Kemudian Selasa pagi kita pulangkan dengan kondisi bagus. Kemudian kita lakukan karantina rumah. Karantina rumah itu selama 2 minggu. Kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas Tanjung Sari. Masih dilakukan pemantauan dari pihak Puskesmas ke rumah. Nah, pasien ini diharapkan memang sudah saya edukasi untuk karantina rumah, jadi tidak bepergian selama 2 minggu di dalam rumah dan diusahakan dalam ruang kamar sendiri. Di keluarga mungkin keluarga lebih terpisah ya. Itu dari hasil pemantauan kita sampai hari ini kondisi membaik, jadi batuk pilek berkurang, demam sudah tidak ada, dan pasien dalam kondisi yang sehat sampai hari ini. Pak, sejauh ini berapa orang yang sudah didiagnosa sama seperti ini yang sudah masuk rumah sakit, Pak? Baru satu pasien, jadi orang dalam pemantauan, jadi bukan suspek, tapi karena levelnya baru level yang rendah, jadi orang dalam pemantauan. Berarti kabar merujuk ke Sarjito itu tidak benar nggih? Belum, tidak. Kita koordinasinya dengan dinas dan dengan puskesmas untuk pemantauan pasien yang dalam karantina. Di dalam karantina itu memang kita tidak perlu kita kontak, tapi kita perlu mantau mungkin dengan telepon, dengan WA juga bisa. Yang penting kita keep kontak dengan pasien dan keluarga sampai 2 minggu. Dan sampai saat ini kondisi bagus. Berarti artinya di Gunung Kidul tidak ada ya kasus itu? Tidak. Yang dipantau sudah berapa? Kalau yang dipantau itu 3. Ya. Sehari, yang 2 sudah lewat, tinggal yang 1. Ini pasien yang dalam tanda kutip dia terpapar dari luar negeri atau memang dari dalam negeri? Luar negeri. Yang dari Tiga-tiganya luar negeri. Jepang, Malaysia, Arab. Terus untuk saya tadi dengar kayaknya ada jemput bola ya, jadi untuk dia yang terpapar itu bisa jemput bola atau memang dia datang sendiri? Enggak, jadi untuk orang-orang yang terpapar, jadi harapannya ini pada saat teman-teman terutama di vaskes tingkat pertama ini menemukan dengan gejala, kan gejalanya mirip flu biasa kan, tapi kemudian kita tambah ada riwayat enggak dia kontak, ada riwayat perjalanan dan sebagainya. Kalau memang ada riwayat seperti itu, kita rujuk ke RSUD. Nanti biar RSUD yang menentukan apakah itu betul-betul masuk di PDP pasien dalam pengawasan atau tidak. Kalau tidak kan bisa isolasi rumah, artinya tidak pergi kemana-mana dulu. Bu, bisa dijelaskan? Ya, bisa dijelaskan lagi untuk yang ketiga ini kemarin diagnosa awalnya itu seperti apa dia sampai dalam pengawasan? Karena kalau yang 1 pasien ketiga ini karena memang ada batuk, kemudian ya seperti flu biasa, kemudian juga ada riwayat demam yang tidak turun-turun. Tapi kalau yang 2 memang tidak bergejala, jadi
Jadi gejalanya yang satu tidak bergejala, yang satu gejalanya sangat ringan karena hanya flu biasa. Ketika orang ini ada aktivitas dengan ke luar negeri atau aktivitas dari orang luar negeri datang ke Indonesia? Mereka ke luar negeri semua. Jadi ke luar negeri semua memang. Berarti sejauh ini orang dalam pengawasan ada Iya, bukan pengawasan, pemantauan. Pemantauan. Iya. Kalau pengawasan itu nanti apa ibaratnya statusnya sudah lebih tinggi lagi. Kalau dalam pemantauan masih Itu yang memantau puskesmas dan Iya. berapa role-nya gimana? Dia memantau setiap hari atau melalui ponsel atau gimana? enggak. Jadi dilihat kan nanti ada kartu dari pada saat melewati bandara kan pasti ada kartu pemantauan itu. Kemudian setelah contohnya misalnya pasien yang ketiga, jadi setelah pulang dari RSUD dipantau oleh puskesmas, dilihat apakah ada perburukan atau tidak. Jadi selama tidak ada perburukan dalam waktu 14 hari setelah dia pulang, insya Allah